namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan kami kembalikan kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan yang besar dan perkasa. Tuhan yang ajaib, dahsyat, tak tertandingi. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Penolong, Pembela, Penghibur, Juru Selamat kami. Tuhan yang telah mati di Bukit Golgota, menebus dosa dan memberikan kami jalan keselamatan. Bagimu segala pujian dan hormat. Terima kasih. Kami sudah mengucap syukur dan saat ini kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Mari Tuhan berbicara dan pakai hamba-Mu agar dapat menyampaikan pesan-Mu hari ini. Dan Tuhan juga menjamah umat-umat Tuhan supaya mereka dapat mendengar dengan baik dengan telinga seorang murid. Dan Tuhan berkarya di akal, budi, pikiran dan hati mereka sehingga mereka mampu mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Si Tuhan silakan duduk, shalom saudara. Apa kabar hari ini? Karena Yesus luar biasa. Puji Tuhan saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema Pujilah Tuhan. Mari kita sebut bersama Pujilah Tuhan, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, sekali lagi, Pujilah Tuhan. Oke. Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan baca ayat pokok kita yaitu 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Saudara boleh melihat di Alkitab saudara atau di HP, tapi saudara juga boleh melihat langsung di depan karena saya sudah mengetik ayatnya secara keseluruhan. Oke. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-9. Dalam hitungan 3 kita akan baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata ini adalah ungkapan dari seorang ratu yang dikenal dengan Ratu Negeri Sheba. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat apakah kita penting memuji Tuhan. Kita akan pelajari apakah memuji Tuhan itu penting atau tidak. Apakah kita yang sudah diberi nafas oleh Tuhan itu harus memuji Tuhan atau tidak? Melalui pelajaran kita hari ini kita akan pelajari di sana. Dan kita telah mulai dengan membaca satu ayat ya, yaitu dalam 1 Raja-Raja tadi. Kata-kata ini diungkapkan oleh seorang ratu. Dan Ratu Negeri Sheba itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tetapi dia adalah bangsa lain yang ketika dia datang ke Yerusalem dan menyaksikan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo sebagai raja ketiga atas Israel itu, sang ratu begitu kagum melihat hikmat semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Salomo, dia dapat menjawabnya dengan baik. Dan akhirnya rasa kagum dari sang ratu tersebut, dia tidak sampaikan pujian itu kepada Salomo sebagai raja yang hebat. Tetapi pujian itu disampaikan kepada Tuhan yang telah mengangkat Salomo menjadi raja atas Israel. Mari kita lihat siapa dulu Ratu Negeri Sheba itu. Oke, Ratu Negeri Sheba. Dari lihat ya. Sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan tempatnya sekarang adalah Eritrea atau Ethiopia atau Yaman. Dia dari salah satu negeri, Ethiopia, jauh dari Israel ya. Jadi seorang penguasa Sheba. Di dalam Alkitab namanya tidak disebut, tapi menurut tradisi Ethiopia namanya disebut Makeda. Makeda itu memiliki pengertian bukan cara ini atau bukan demikian. Sementara dalam tradisi Muslim,
Nama sang ratu itu adalah Bilqis. Jadi kalau saudara dengar ada orang nama Bilqis, maka itu diambil dari ratu negeri Sheba. Karena kisah ini juga tercatat di dalam kitab mereka. Oke, kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ratu negeri Sheba yang notabene bukan seorang anak Tuhan, bukan orang Israel, tetapi dia berkata, terpujilah Tuhan Alamu, Baruk Yahwa Elohenu. Saudara, kata terpujilah adalah sebuah ungkapan rasa kagum terhadap Tuhan yang telah memberikan hikmat kepada Salomo. Mari kita lihat selanjutnya. Oke. Ratu negeri Sheba, dia bukanlah orang Israel, tetapi dia suka memuji Tuhan. Oke. Tentunya ada alasan mengapa dia memuji Tuhan. Karena dia kagum dengan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Sebelum Salomo dan sesudah Salomo, tidak ada raja sehebat Salomo. Sehingga ratu tadi memuji Tuhan. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini kira-kira gambarannya, saudara. Salah satu gambar di batu, seperti inilah dia. Ratu negeri Sheba. Seorang penguasa Sheba dari Ethiopia atau Yaman. Oke. Kemudian mari kita lihat saudara, apa itu memuji atau terpujilah Tuhan. Kata terpujilah Tuhan diterjemahkan dari kata Baruk Yehua. Saya menulis YHWH, itu ada nikutnya di bawah yaitu Yehua. Tapi saya tidak menulisnya saudara. Di font laptopnya Diva, ini pinjam laptop Diva saudara ya. Gereja belum punya laptop. Oke. Di laptop itu tidak ada font Ibrani, jadi saya harus menulis Latinnya. Jadi kata terpujilah Tuhan itu diterjemahkan dari kata Baruk Yehua. Nah, kata Baruk itu pengertiannya adalah diberkatilah. Dan YHWH itu adalah nama dari Tuhan sesembahan orang Israel. YHWH atau Yehua. Jadi Baruk Yehua, terpujilah Tuhan, dari kata dan pengertian kata Baruk Yehua yang diterjemahkan terpujilah oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga memiliki makna diberkatilah. Mari kita lihat beberapa kata Baruk yang ditulis dalam Alkitab. Oke, dalam Matius pasal 21 ayat 9, mari kita lihat. Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Matius 21, ketika Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor kuda, maka orang-orang berseru seperti ini saudara ya. Dan orang-orang banyak berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Kemudian kalimat yang kedua, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, dalam terjemahan Ibrani kalimatnya Baruk haba besem Yehua. Diberkatilah dia yang datang dalam nama. Artinya mereka itu belum kenal Yesus itu siapa. Tetapi ketika Yesus naik di atas sebuah keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi, maka secara spontan baik murid-murid maupun orang-orang yang menyaksikan dia turun gunung ke Yerusalem, mereka menghamparkan kain di jalan, mereka menaruh kembang-kembang, lalu kemudian mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Hosana itu sendiri dari kata hasya dan na, artinya selamatkan kami. Dalam bahasa Inggris, save we pray thee. Jadi Hosana artinya selamatkan kami. Mereka melihat sosok seseorang yang duduk di atas keledai, yang keledai itu adalah keledai yang belum pernah ditunggangi, cocok dengan membuat dalam kitab Zakaria. Lihatlah rajamu datang mengendarai seekor keledai beban muda. Sehingga mereka berseru Hosana. Mereka tahu bahwa dia itu adalah Mesias, saudara. Karena hanya Mesias yang mampu menaklukkan keledai yang tanpa dilatih. Mereka berseru Hosana, selamatkan kami, bebaskan kami. Lalu sesudah itu mereka berkata, Baruk haba besem Yehua. Artinya diberkatilah dia
Yesus yang datang membawa nama Tuhan sesembahan mereka. Oke. Kemudian yang kedua, ini Baruk haba besem Yehua, kita sebut bersama. 1, 2, 3. Baruk haba besem Yesua. Sama-sama sekali lagi, 2, 3. Ya, artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, selanjutnya kita lihat dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24. Kalimatnya begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bahasa Ibraninya, Yivareka Yehua Weyismareka. Itu doa berkat. Bilangan pasal 6, mari kita lihat ayat yang ke-23. Bilangan pasal 6 ayat 23. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, 22-23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yibareka Yehua Weyismareka. Nah, Yivareka. Kata Yivareka itu dari kata Ibrani, 3 kata Ibrani yaitu Yi memiliki pengertian itu artinya kata penunjuk bagi benda, waktu atau sebagainya. Kemudian Farek atau Baruk sama dengan tadi Baruk Yehua. Oke. Kata Baruk artinya berkati atau diberkati, kemudian K ini kata ganti orang kedua tunggal yaitu engkau. Oke. Jadi kata Baruk yang diterjemahkan pujilah memiliki makna memberkati. Kita sebut bersama, memberkati. 1, 2, 3. Memberkati. Sekali lagi, 1, 2, 3. Memberkati. Jadi ketika seseorang memberikan pujian kepada Tuhan, maka dia sedang memberkati. Ini kata rancu sekali. Masa kita manusia yang fana memberkati Tuhan yang mulia? Tapi ini memberi pengertian bahwa kita yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah merasakan berkat dari Sang Tuhan, memuji dia atau mengembalikan berkat itu kepada dia yang telah memberikannya kepada kita. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terpujilah atau puji ialah pernyataan rasa, pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan dan sebagainya. Ada contoh kalimat. Ini saudara ya, contoh kalimatnya. Segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata puji adalah sebuah pengakuan. Ratu negeri Sheba tadi tidak mengenal siapa itu Yehua, Tuhannya Salomo. Karena dia orang Yaman, orang Ethiopia. Tetapi kemudian secara spontan ketika dia kagum melihat hikmat yang dimiliki oleh Salomo, dia berkata, Baruk Yehua Elohenu, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah mengangkat engkau menjadi raja atas Israel. Haleluya. Reaksi dari seorang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa memuji Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang sudah benar-benar mengenal Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga contoh kalimat dari kata puji yaitu segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya, apakah memuji itu penting? Sekali lagi, pertanyaannya, apakah memuji itu penting? Jawabannya adalah ya. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah memuji Tuhan itu penting? Saudara akan menjawab dengan, halo? Apakah memuji Tuhan itu penting? Jawabannya ya. Ada 2 alasan catatan saya di sini. Karena memuji Tuhan itu adalah mengakui bahwa Tuhan itu baik. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita memberi sebuah pengakuan secara sadar bahwa Tuhan itu apa ini? Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baiknya luar biasa. Kita sudah jahat pun tetap dia baik. Saudara lihat, Tuhan memberi hujan. Tidak hanya kepada orang yang beribadah, tapi semua orang mendapatkan hujan. Tuhan memberi matahari untuk menghidupkan tanaman. Tidak hanya kepada orang-orang Israel saja,
Tapi kepada semua manusia itu menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, alasan kedua, mengapa kita penting memuji Tuhan? Alasan yang kedua adalah ketika kita memuji Tuhan, berarti kita mengembalikan berkat kepada Dia yang telah mengaruniakannya kepada kita. Dengan kata lain, waktu kita memuji Tuhan, kita ini tahu diri. Kita hidup itu cuma karena Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kagum atas kebaikan Tuhan, berarti kita mengembalikan berkat yang Dia berikan kepada kita. Bukan kita kemudian, oh manusia fana, bagaimana bisa memberi berkat kepada Tuhan yang mulia. Maksud pengertian kalimat ini adalah ketika kita memuji Tuhan, kita sadar dan tahu diri bahwa apa yang dapat kita capai itu hanya karena kemurahan Tuhan. Katakan amin, saudara. Oke, selanjutnya kita lihat. Yang kedua, kepada siapa pujian itu ditujukan? Jawabannya adalah kepada Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Saya baca bagian A, saudara ya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak menerima puji-pujian kami dan hormat dan kuasa. Itu sebabnya kepada siapa kita tujukan pujian itu? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Karena Yesuslah yang layak menerima pujian. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, siapa saja yang harus memuji Tuhan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-150, Mazmur 150, ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Dalam bahasa Ibraninya, Kihan Syama Tehalelyah, haleluya. Oke. Jadi jawabannya, siapa saja yang harus memuji Tuhan? Jawabannya adalah semua manusia, semua yang bernafas, bukan manusia saja, tapi segala yang bernafas. Yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi. Semua yang bernafas harus memuji Tuhan. Sudah dengar kalau burung lagi berkicau pagi hari? Dia sedang memuji Tuhan. Tapi bukan burung yang suaranya ditiru lalu kemudian ditaruh di Twitter ya, saudara ya. Tapi burung-burung yang berkicau, dia memuji Tuhan. Ayam itu jam 4:15 dia sudah berbunyi, kukuruyu. Nah, dia memuji Tuhan. Jadi siapa saja yang harus memuji Tuhan? Semua. Semua yang bernafas, yang merasa ada nafas. Dia harus memuji Tuhan. Mengapa tadi? Tuhan itu baik. Kenapa? Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Jadi semua yang bernafas harus memuji Tuhan. Jangan burung saja, saudara ya. Kita kadang pelihara burung, nanti pagi-pagi sore kita ajarin dia cicit-cicit, tapi kita tidak memuji Tuhan. Ya, burung memuji Tuhan, tapi kita tidak memuji Tuhan. Tapi mari saudaraku, betapa pentingnya tadi pertanyaan, apakah penting memuji Tuhan? Jawabannya ya. Mengapa? Karena Tuhan itu baik. Yang kedua, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Dan siapa saja yang harus memuji Tuhan? Yaitu semua yang bernafas. Kesimpulan. Nah, kalau udah kesimpulan pasti habis ini, saudara ya. Yang pertama, kata pujilah Tuhan ditulis 66 kali dalam perjanjian lama dan 5 kali dalam perjanjian baru. Kitab orang Kristen itu terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jadi 66 tambah 5 berarti 71 kali ditulis dalam Alkitab. Ini hanya kata pujilah Tuhan atau terpujilah Tuhan. Ada banyak kata-kata lain lagi yang berhubungan dengan pujian.
Jadi saudara, apa artinya itu? Kenapa ditulis berulang-ulang kali sampai 71 kali? Itu artinya bahwa pujian kepada Tuhan itu sangatlah penting. Kemudian yang terakhir, berilah pujian sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan akan terus memberkati kita. Mari kita baca bersama bagian kedua ini. 1, 2, 3. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji